Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita S. NIM F 2018-01-204, kelas B4 Farmasi. Saya berasal dari Stikes Mandalah Waluya, Kendari. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari kimia medisinal tentang akar kuning atau bahasa latinnya yaitu Arcanglesia flava sebagai inhibitor EGFR kajian in silico. Nah, selanjutnya review jurnal. Jurnal ini merupakan jurnal penelitian penulisan yaitu Muhammad Rizky Fadil Pratama. Jurnal ini muncul pada tahun 2016, halaman 11, review saya sendiri Juita S tanggal 10 Juli 2020. Nah, selanjutnya adapun tujuan penelitian yaitu penelitian ini bertujuan mengetahui metabolit sekunder dari akar kuning dengan potensi paling besar sebagai inhibitor sebagai EGFR. Nah, selanjutnya adapun metode penelitian ini ada dua. Yang pertama, metode yang digunakan adalah molekuler docking. Beberapa metabolit sekunder akar kuning terdapat EGFR1, EGFR2, EGFR3, dan EGFR4. Hasil docking menunjukkan berberin memberikan energi bebas ikatan paling negatif dan konstanta inhibisi paling kecil pada seluruh EGFR dengan afinitas paling tinggi ditunjukkan pada EGFR2 dengan delta G dan KI secara berturut-turut sebesar 9,34 per mol dan 141,81 nanometer. Overekspresi aktivitas dari EGFR2 sendiri seringkali terjadi pada kanker payudara, terutama kanker payudara HER2 positif. Nah, kedua, molecular docking atau software docking yang digunakan dalam penelitian ini adalah Autodock 423. Metode yang digunakan adalah pose selection dengan docking dilakukan pada bagian kantung aktif reseptor yang berikatan dengan ligan pada reseptor hasil kristalografi. Nah, selanjutnya adapun hasil penelitian yang pertama, seluruh ligan uji deteksa dan dioptimasi geometri menggunakan metode Hartree-Fock dengan basis set 2 sampai 21G. Metode tersebut merupakan pendekatan AB initio in memiliki tingkat kepercayaan tinggi untuk pengerjaan in silico meskipun waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama, atau Koskonati et al. 2010. Struktur 2 dimensi dan 3 dimensi dari seluruh ligan. Seluruh reseptor memiliki nilai RMSD yang lebih kecil dari 2, yang menunjukkan posisi ligan hasil recording tidak terlalu jauh dengan hasil kristalografi. Nilai RMSD yang kecil menunjukkan kemiripan antara posisi ligan hasil docking dengan posisi alaminya yang diperoleh dan hasil kristalografi. Nah, kedua, hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan afinitas dari masing-masing metabolit terhadap setiap jenis EGFR dan akan diketahui metabolit sekunder yang memberikan afinitas paling tinggi pada masing-masing jenis EGFR. Selain itu juga diperoleh prediksi metabolit sekunder tersebut untuk dapat dikembangkan lebih lanjut terhadap jenis kanker yang lebih spesifik. Nah, selanjutnya adapun kelebihan jurnal di sini yaitu yang pertama, untuk penulisan sesuai dengan ketentuan pembuatan suatu jurnal, dan kedua, abstrak jelas sehingga dengan membaca abstraknya pembaca dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut, dan ketiga, metabolit penelitian yang digunakan merupakan
metode yang tidak membutuhkan banyak keahlian. Nah, selanjutnya adapun kekurangan dari jurnal ini, yang pertama yaitu kurangnya landasan-landasan teori untuk memperkuat hasil penelitian atau jurnal yang telah ada. Dan kedua, penelitian tidak menjelaskan ataupun memaparkan dokumentasi yang ia lakukan. Dan selanjutnya, adapun kesimpulan dari jurnal penelitian ini, meskipun afinitas yang ditunjukkan oleh masing-masing metabolit sekunder relatif masih lebih rendah dibandingkan ligan kokristal. Namun, potensi yang ditunjukkan sebagai inhibitor EGFR, terutama EGFR2, cukup besar dan tidak terlalu jauh dibandingkan inhibitor EGFR2 yang telah diketahui. Modifikasi struktur dari berberin, terutama penambahan gugus hidrofobik, diprediksi dapat mempertinggi afinitas berberin terhadap kantung aktif EGFR2, terutama pada rantai samping toksik dari berberin. Nah, kemudian baik secara in vitro maupun in vivo dari metabolit sekunder akar kuning terdapat berbagai jenis sel kanker. Pengujian terutama dapat difokuskan pada aktivitas antiproliferatif dari berberin, dan dari fatnya terdapat sel kanker payudara HER2 positif. Nah, sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.